penguatan iman yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang Sapturi. Kepada Bapak Bambang Sapturi dipersilakan. Kembali lagi, selamat siang. Hari ini dan beberapa hari belakangan yang lalu, gereja, khususnya gereja Katolik, mendorong umatnya seluruh dunia untuk merenungkan dan merenungi Injil Markus. Pada Injil Markus bab 1, di situ ditampakkan beberapa karakter manusia yang menghadapi Yesus Kristus. Pertama kali, waktu Yesus di Kafarnaum, beliau berada di suatu rumah, datang orang yang tidak bisa berbicara atau bisu. Orang ini ragu-ragu. Masa saya tukang kayu akan bisa menyembuhkan saya? Masa? Dan itu pertanyaan dan perasaan yang sangat manusiawi. Mengerti apa yang ada di dalam hati dari orang-orang ini, Yesus berkata terbuka, "Apakah saya masih punya kemampuan untuk menyembuhkan kamu?" Lalu beliau berkata, "Kalau engkau percaya, berbicaralah." Berbicaralah. Dan orang itu bicara. Sebenarnya, dan Yesus mengatakan, "Pergilah, jangan memberitahukan kepada siapa-siapa." Tapi yang namanya orang yang bergembira, apalagi orang Indonesia, kalau makin dilarang malah makin dilanggar. Rahasia itu cuma sehari, 2-3 hari sudah bukan rahasia lagi. Nah, kejadian berikutnya adalah waktu Yesus mengajar di Kafarnaum juga, ada orang yang kerasukan setan berteriak-teriak, "Yesus, apa pedulimu dengan aku? Pergilah." Apa pedulinya? Yesus dengan tenang mengatakan, "Aku adalah penguasa langit dan bumi, dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Pergilah dari orang ini." Dan setan itu keluar dari tubuh orang itu. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus yang mempunyai kekuasaan, berbeda dengan kita manusia yang seringkali makin berkuasa, makin menjajah sesamanya. Tapi Yesus dengan kekuasaannya, dia justru memakai untuk melayani umat ciptaannya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuasaan untuk mengasihi dan melayani. Kemudian yang ketiga, ada beberapa orang yang sakit kusta. Sakit kusta itu sakit yang oleh orang Yahudi, dalam budaya Yahudi adalah penyakit terkutuk. Mungkin karena dosa-dosanya sendiri atau dosa-dosa keturunannya, atasannya. Orang ini sangat percaya kepada Yesus. Sangat percaya. Tapi beliau karena ketakutan nyalinya. Jadi ketakutan, apakah Tuhan mau menyembuhkan aku? Karena aku orang yang tidak layak. Apa mau Yesus menyembuhkan aku? Tapi Yesus melihat orang ini. "Aku mau menyembuhkan kamu. Tahirlah engkau dari kustamu dan pergilah, jangan bercerita kepada siapa-siapa, tapi toh terus bercerita kepada orang banyak." Kemudian dari Injil Markus juga masih ada orang lumpuh yang disembuhkan. Saya bacakan sebagian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kafarnaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada tempat lagi. Semua penuh di muka penuh. Dan ada orang yang lumpuh yang karena tidak kebagian tempat digotong oleh 4 orang tilamnya itu, dan dia masuk melalui atap.
Untuk kita yang di Indonesia memikir atap itu ya genteng atau cor-coran semacam ini. Tetapi di rumah-rumah di Israel pada waktu itu tidak demikian. Karena rumah itu dibuat dengan menggerus tebing menjadi gua. Nah itu rumah mereka. Sehingga bisa dianukan dari atas ke bawah. Yesus melihat orang ini betapa besar imannya. Sebab kalau orang ini tidak beriman, dan iman itu satu tim, baik yang sakit maupun yang mengangkatnya beriman yang kuat, maka Yesus datang, berdirilah, bangkitlah. Tetapi orang Yahudi yang lainnya ngamuk-ngamuk. Siapa sih dia? Kok omongnya kayak Tuhan saja? Tapi Yesus berkata, lebih mudah aku mengatakan pergi dan berjalanlah. Jadi manusia ini aneh sekali. Tadi malam dengan tidak saya duga-duga, saya menerima telepon dari Kanada, kawan saya. Omong-omong, dia mengatakan dia ateis orangnya. Dia omong, Bambang, your God is too small for the world. Duniamu terlalu kecil untuk Tuhanmu itu terlalu kecil untuk dunia. Lalu dia juga mengerti bahasa Latin, mundus decipi ergo decipietur. Dunia ini mudah dibohongi, maka ya bohongi aja lah dunia itu. Sakarepmu dhewe. Saya termenung, ya sudahlah. Semua orang berhak bertanya. Semua orang berhak berkata. Tapi dalam permenungan yang tidak sengaja jam 1 malam tadi, saya ingat pada keadaan Yesus, keadaan Tuhan ini selalu bekerja dengan manusia, dengan cara manusia, secara manusiawi. Lalu saya teringat pada suatu artikel, sungguh-sungguh terjadi. Pada tahun 65 ada marinir yang terjebak di suatu hutan, Bob Butler namanya, dan dia menginjak sebuah ranjau dan hancurlah kakinya. Dia semaput, pingsan berapa lama, tapi tiba-tiba kok dia merasa badannya bergerak. Ternyata dia digendong oleh seorang ibu, dan ibu ini berkata dengan bahasa Inggris yang sepotong-sepotong, come on, you must steady. Si tentara itu bisa diselamatkan ke rumahnya, sampai beberapa minggu kemudian ditemukan oleh tentara Amerika dan dikembalikan ke Amerika di Oregon. Dia selalu merenungkan kata-kata itu. Pada suatu sore, si bapak yang hidup di kursi roda ini mendengar jeritan seorang ibu, tolong. Tanpa pikir panjang, dia kursi rodanya dibawa ke arah itu. Tapi ada semak-semak. Tapi karena dia marinir, tidak peduli apa, dia menembus semak-semak itu dan melihat tetangganya itu, anaknya yang 3 tahun, Stefani, masuk kolam renang. Tenggelam di kolam renang. Tanpa pikir panjang, dia terjun dan bisa mengangkat anak ini. Tapi napas anak ini sudah ada dan tidak ada. Tapi oleh marin ini dipompa. Nah, ibunya berteriak, apa kamu yakin orang ini akan hidup? Apa yakin kamu orang ini hidup? Dia katakan, kalau saya bisa mengangkat dia dari dasar kolam, pasti saya akan bisa menghidupkannya. Dan ternyata beberapa menit kemudian anak ini mulai bernapas dan hidup. Ibu ini kemudian bertanya, Bob, kenapa kamu yakin bahwa anakku hidup? Dia menceritakan, saya ini anak yang nakal, kurang ajar, dan saya tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Justru saya masuk pasukan elit marinir untuk menunjukkan kenakalan saya ini supaya lengkap tuntas. Dia masuk ke pasukan itu.
Tapi dengan pengalaman saya di Vietnam, di mana dia ditolong oleh wanita dan orang itu mengatakan, akulah jadi kakimu untuk menyelamatkan kamu. Jadi aku mulai sadar Tuhan memakai aku sebagai ibu, sebagai kakinya, dan sekarang aku dipakai Tuhan untuk mengangkat orang ini ke permukaan dan memberikan napas anak itu sampai hidupnya. Mari kita tepuk tangan pada kebesaran Tuhan. Demikian juga kami hamba Tuhan bersama dengan koordinator kami Pak Hari berbangga. Sedosa apapun kami, sekurang-kurangnya apapun kami, masih diberi kesempatan untuk menyerahkan diri, berkorban untuk dipakai Tuhan dengan cara Tuhan secara manusiawi untuk membawa Tuhan kepada bapak-bapak, ibu semua yang menderita sakit baik fisik maupun batin, dan khususnya ke Bapak Sitio dan yang ibu yang kami hormati, tentu yang lain juga. Mari kita tetap percaya, dan kembali lagi, kalau kita mohon sesuatu jangan seperti Thomas. Thomas itu selalu tidak percaya dengan Tuhan kalau tidak memasukkan dirinya sendiri, tangannya ke lubang tangan yang dipaku itu. Dan Thomas itu dalam bahasa Yunani artinya anak kembar. Dan kembarannya siapa? Ya kita-kita ini semua kembarannya Thomas. Jadi kita ini orang yang tidak percaya, tetapi baru minta bukti atau setelah mendapat bukti baru percaya. Dan jeleknya Thomas, dia minta selalu untuk dirinya sendiri. Padahal kita minta untuk semua saja yang hadir di sini dan yang tidak hadir di sini, untuk kesembuhan atas nama kebesaran Tuhan Yesus yang kita imani. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan